Suara saya jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Sebelum mulai, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan. Pertanyaan pertama dari Milia. Ya, jadi bagaimana hukumnya seorang istri yang menuntut ilmu tanpa izin suami, seperti sekarang ini misalkan belajar lewat kajian online. Untuk hukum belajar ilmu agama itu tentunya kita harus sepakati dulu bahwasanya hukum belajar ilmu agama itu wajib ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi belajar ilmu agama, mengetahui halal haram itu hukumnya wajib bagi semua umat Islam ya, baik muslim maupun muslimah. Dan hukum wajib di sini tentu saja tidak sampai melalaikan kewajiban yang lain. Misalkan seorang istri jangan sampai ketika belajar ilmu agama, baik misalkan seperti saat ini Zoom, atau misalkan melihat atau belajar di YouTube atau browsing di internet ya. Intinya belajar secara online ya. Jangan sampai belajar tersebut waktunya itu melalaikan kewajiban Anda sebagai seorang istri seperti itu. Jadi hukumnya boleh, tapi alangkah lebih baik. Boleh dengan syarat tidak sampai tugas-tugas dan kewajiban di rumah itu lalai gitu ya. Cuman alangkah lebih baik ya meminta izin kepada suami. Kalau misalkan suaminya tidak mengizinkan, maka Anda berhak menuntut suami Anda untuk mengajarkan Anda tentang ilmu agama. Itu ya. Jangan sampai misalkan sebagai seorang suami itu melarang istrinya belajar ilmu agama, tapi dia juga tidak mengajarkan. Nah, seperti itu. Maka semua dosa-dosa yang ditanggung itu ya, yang akan menanggung itu adalah si suami. Itu yang pertama, kalau yang belajar secara online. Kemudian bagaimana kalau belajarnya secara offline atau ke majelis ya, pergi ke mana gitu, belajar keluar, maka di sini juga ada hukum lagi yang lebih ketat, bahwasanya ketika wanita keluar rumah itu tentu saja wajib izin kepada suaminya ya kalau keluar rumah. Dan meskipun itu untuk menuntut ilmu ya, karena ya kita sebagai istri ya itu ketika sudah di rumah maka imamnya adalah suami ya, tentu saja harus izin kepada suami terlebih dahulu. Kalau misalkan dilarang ya maka gantinya itu tadi maka sang suami itu harus mengajarkan ilmu agama kepada sang istrinya. Kemudian juga ada batasan-batasan ya, seorang wanita pergi keluar ke sebuah majelis ilmu ya. Yang pertama ya tidak boleh dandan terlalu menor karena nanti akan menimbulkan fitnah gitu ya di luar. Jadi jangan ketika kajian keluar itu dandan yang wah sebaik mungkin, harum bajunya yang baik, tapi ketika Anda bersama suaminya itu malah nggak pernah dandan dan juga berpenampilan yang biasa aja. Itu jangan sampai kebalik gitu ya. Jadi seharusnya kalau kepada suami itu harus dandan yang baik, pakaian yang paling bagus. Tapi kalau keluar rumah ya pakailah pakaian seadanya, yang penting bersih rapi dan nggak boleh pakai parfum yang terlalu menyolok dan juga tidak boleh dandan ya. Sehingga memang lebih baik ya wanita itu belajar ya dari rumah gitu ya.
lebih baik. Lebih baik lagi kalau suami yang mengajarkan. Kalau memang tidak bisa, maka boleh meminta izin kepada suaminya untuk ke majelis ilmu, tapi tadi tetap dengan mematuhi norma-norma sebagai seorang muslimah yang baik, seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Mas Hashim, apa solusi bagi penyakit was-was? Apa solusi bagi penyakit was-was dalam sholat? Ketika mau berniat di taksir di rakaat pertama gitu ya, mulai baca Al-Fatihah, ada bisikan di pikiran untuk tidak tetap sholat atau keluar sholat. Nah, hukum was-was ya, solusinya ya, solusi was-was. Yang pertama, kita itu harus tahu bahwasanya was-was itu dari setan ya, bukan dari malaikat. Yang pertama. Ketika kita tahu was-was itu dari setan, ya otomatis kalau timbul dalam diri kita keraguan atau was-was ya, itu ya jangan dihiraukan gitu. Sholat aja terus. Kalau kita sudah niatnya baik, bacaan Al-Fatihahnya baik, ya udah kalau misalkan oh ini tadi kayaknya niatmu kurang tepat, misalnya ada bisikan-bisikannya. Niatmu kayaknya tadi kurang tepat. Terus Al-Fatihahnya ini bacaannya kurang, tasdidnya kurang. Nah, baca seperti itu, ada bisikan seperti itu, maka udah tinggalkan aja. Kenapa? Karena membatalkan sholat tanpa ada sebab yang kuat kebatalannya itu juga hukumnya haram. Gitu ya. Jadi Anda tiba-tiba membatalkan sholat karena ada sebab yang tidak bisa dijelaskan. Nah, biasanya kalau berbicara was-was, itu ya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kalau Anda membatalkan sholat karena was-was, karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, maka hukumnya haram. Anda berdosa. Jadi udah abaikan saja. Anda lihat tuh sekelilingnya ya, semuanya sholat kok nggak ada yang batalkan kan. Ya. Jadi ya kita nggak usah dibatalkan juga. Dan juga ada ijazah sebelum sholat, hendaknya membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dibaca 3 kali sebelum sholat agar terhindar dari waswas. Tuh, jadi pertama kita harus tahu waswas dari setan, kemudian udah jangan dihiraukan. Gitu. Kalau Anda menghiraukan, Anda dosa. Gitu. Jadi udah lanjut aja. Kemudian pertanyaan lagi dari Mas Edu. Assalamualaikum Pak Ustadz, mengapa orang Islam yang ada di Indonesia tertangkap sedang melakukan perzinahan? Tidak dihukum sesuai dengan syariat Islam, tetapi malah dinikahkan. Apakah pernikahan mereka sah menurut hukum syariah? Oke, jadi ada kasus viral kemarin di YouTube ya, ada sepasang apa yang melakukan zina, gitu kan? Kemudian kok malah sama orang-orang dinikahkan. Gitu. Kenapa kok nggak dihukum secara syariat ya, dicambuk? Kalau memang belum menikah ya zinanya. Yang pertama ya jelas ya bahwasanya kita bukan di negara Islam, ya, jadi ya kita mau tidak mau harus mematuhi hukum yang ada gitu ya di Indonesia. Tapi dosa Anda itu tetap sama ya, bukan berarti nggak dihukum di dunia Anda terbebas hukum di akhirat gitu ya. Ketika memang betul-betul melakukan zina itu dosa yang besar, maka ya hendaknya kalian taubat, ya, taubatan nasuha dan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi ya seperti itu. Dan berharap taubatnya diterima oleh Allah. Gitu ya. Ingat, bukan berarti Anda tidak dihukum secara syarat Islam di dunia, bukan berarti Anda terbebas dari hukuman dosa ya. Karena memang kita bukan berada di negara Islam. Gitu ya. Dan kemudian pertanyaannya, kalau dinikahkan bagaimana? Apakah sah? Hukumnya adalah tetap sah. Ya.
hukum nikah setelah melakukan perzinahan itu tetap sah asalkan memenuhi syarat-syarat pernikahan. Ya, ada pasangan suami istri, ada ijab kabul, ada wali, dan juga ada dua saksi ya. Jika syarat itu terpenuhi maka sah. Bahkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yaitu menjelaskan bahwasanya ketika ada seorang laki-laki dan perempuan melakukan zina gitu ya, melakukan hubungan di luar nikah. Misalkan gitu ya. Yang menikahi si perempuan ini itu adalah misalkan kakaknya si laki-laki tadi gitu kan. Itu sah, nggak apa-apa gitu. Atau misalkan sebaliknya gitu ya. Dia zina dengan seorang perempuan tapi malah dia menikahi saudaranya atau mbaknya si perempuan ini. Itu sah. Kenapa? Karena hubungan di luar zina itu tidak disamakan dengan nikah gitu. Tidak sama seperti hukum nikah gitu kan. Karena kalau kita sudah nikah gitu maka kan kita nggak boleh menikahi saudaranya perempuan gitu. Kalau si laki-laki udah menikah dengan seorang perempuan maka dia tidak boleh menikahi ibunya dan juga saudara perempuannya gitu ya. Kalau misalkan nikahin, tapi kan karena ini zina maka ya seperti itu. Jadi hukumnya adalah apa yang terjadi ketika berzina ya itu tidak terikat seperti hukum pernikahan. Jadi sah, tetap sah. Dan maka lebih baik ya memang dinikahkan kedua pasangan ini seperti itu. Yang zina itu terus tadi. Dan nanti tobatnya ya kita kembalikan kepada pasangan ini dan juga tetap zinanya dihukumi berdosa. Dan kemudian ada lagi hukum di bawahnya itu adalah kalau misalkan nanti dari perzinahan itu dia mengandung kemudian melahirkan seorang anak perempuan, anak zina ya, maka sang suami itu tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan ini ketika nanti anak perempuan itu sudah dewasa seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan, gimana hukum anak zina? Apakah anak haram? Tidak, anak zina sama seperti anak pada umumnya ya. Yang melakukan dosa itu adalah orang tuanya, bukan si anak tadi. Dan ya anak tersebut ya juga fitrah gitu ya, tidak punya dosa. Jadi yang berdosa yang orang tuanya, anaknya itu ya sama hukumnya seperti anak-anak biasa pada umumnya. Cuman itu tadi, kalau misalkan anaknya perempuan, jika sudah mau menikah, maka suaminya bapaknya itu yang dulu zina itu tidak bisa menjadi wali bagi dia karena berhubungan itu di luar nikah gitu ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah dana pembiayaan untuk modal usaha yang bersumber dari pinjaman leasing kendaraan termasuk riba? Nah, seperti ini ada dua pendapat ya yang mengatakan bahwasanya kredit itu haram secara mutlak. Ada juga yang berpendapat boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Salah satunya tidak ada tidak ada kezoliman ya, misalkan dalam waktu pencicilan ternyata terlambat kemudian ada denda ya kadang atau disita barangnya sehingga dia tidak dapat bagian sama sekali ya, atau kebanyakan sekarang kan modelnya juga seperti itu, maka itu tidak dibenarkan gitu ya. Kemudian kalau yang paling aman ya kita bisa leasing dari bank
syariah ya, atau misalkan dari lembaga-lembaga yang sudah syariah seperti itu lebih aman atau lebih besar persentasenya itu halal gitu. Tapi kalau konvensional, meskipun secara akad itu ada yang membolehkan ya, tapi untuk apa ya, berhati-hati dari barang yang syubhat itu lebih baik ditinggalkan. Gitu ya. Baik, itu tadi keempat pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman bisa langsung kirim ke link yang sudah ada di grup ya. Nanti akan saya jawab ketika sebelum mulai pengajian. Oke. Pengajian pada siang hari ini ya adalah meneruskan pengajian sebelumnya ya. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya atau baru pertama kali ikut ya, nanti akan saya kasih link pengajian sebelumnya ya. Jadi kita sudah sampai di bab di hadis yang kedua Arba'in Nawawi tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada seorang laki-laki ya. Jadi pertama ada sahabat yang duduk bersama Rasulullah, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat bersih ya, bajunya putih, ya, rambutnya hitam, seger gitu ya, bagus apa namanya, bersih. Jadi seakan-akan kayak dia tidak berasal dari luar kota atau bukan berasal dari perjalanan yang jauh. Padahal sahabat di situ nggak ada yang kenal dia gitu. Jadi tiba-tiba datang gitu aja. Kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah, kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, al-Islam anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait istata'a ilaihi sabila. Islam itu ya membaca syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Itu yang dijawab Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu Islam? Nah, setelah dijawab seperti itu, maka si orang ini jawab, sodakta, kamu betul. Nah, gitu. Jadi, fajibna lahu, ya ini kata sahabat, fajibna lahu yas'alahu yasadiku. Kita kaget, kok ada orang datang, tiba-tiba tanya, ketika dijawab, betul kamu. Jadi kayak ngetes gitu ya. Jadi Nabi Muhammad ini kayak dites gitu. Orang ini tanya, ketika dijawab, ya betul. Si lelaki ini menjawab, ya betul. Kaget gitu kan para sahabat. Kemudian tanya lagi si lelaki ini ya, akhbirni anil iman ya. Apa itu iman gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, antuk minabillah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman ya, kata Rasulullah itu adalah engkau harus beriman, meyakini kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan yang terakhir yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Kemudian lelaki tersebut menjawab, sodakta, kamu betul wahai Muhammad. Jadi lelaki ini tanya, kemudian dijawab, kemudian ya betul. Kemudian tanya lagi, lagi tersebut, akhbirni anil ihsan ya. Tunjukkan aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan ihsan, kata Rasulullah, adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi bisa khusyuk nih. Seakan-akan melihat Allah, jadi ibadahnya khusyuk. Itu namanya ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa mengandai-andai bahwasanya engkau bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah yang melihat dirimu. Jadi ada dua
dua cara gitu. Yang pertama seakan-akan kita melihat Allah, sehingga ketika kita ibadah betul-betul khusyuk. Ketika ibadah nggak mikiri utang, ketika ibadah nggak mikiri tetangga, nggak mikiri orang, yang betul-betul khusyuk. Ya. Karena kita seakan-akan berhadapan dengan Allah, gitu, melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, nggak nyampe membayangkan seperti itu, maka bisa dengan cara berandai saja bahwasanya engkau itu selalu diawasi oleh Allah. Jadi sama-sama khusyuknya. Itu ya. Itu namanya ihsan. Kemudian laki tersebut bertanya lagi, akhbirni anis saah. Berikan aku info tentang hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama sa'il. Yang ditanyai itu tidak lebih tahu daripada yang tanya. Maksudnya apa? Maksudnya saya nggak tahu tentang hari kiamat, kapan waktunya, dan kamu juga nggak tahu, ya sama-sama nggak tahu, karena yang tahu kapan kiamat itu hanya Allah. Kemudian laki-laki ini bertanya, Fakhbirni an amaratiha, ya kalau begitu sebutkan tanda-tandanya kiamat. Nabi menjawab, antali dan amatu rabbataha. Tanda-tanda kiamat adalah ketika suatu saat ada seorang amah, ya, budak perempuan itu melahirkan anak dari tuannya. Wa antarul hufatal uratal ala tari'asyai. Engkau melihat ada orang yang tidak pakai bajunya compang-camping, miskin, kemudian nggak pakai sandal, ya, mengembala kambing, ya. Ya tatawaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Sumantolako. Kemudian setelah itu si lelaki tersebut pergi. Dan sahabat bertanya, kemudian Nabi bertanya, ya Umar bin Khattab, atau dari mana Sa'il, ya Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang tanya? Umar menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Ya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Gitu ya. Kita semua di sini tidak ada yang tahu. Kemudian Nabi menjawab, fa'innahu Jibril. Tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'alimakum dinakum. Jibril datang untuk mengajari kalian tentang agama Islam. Rawahu Muslim. Jadi di sini adalah hadis ini itu mencakup hampir keseluruhan dari Islam itu sendiri, ya. Mulai dari Islam, rukun iman, kemudian ihsan, ya. Jadi itu sudah bisa mencakup semua agama Islam ini, gitu ya. Bahkan ada ulama yang mengarang sebuah kitab hanya dengan menjelaskan satu hadis ini itu bisa jadi satu kitab, gitu. Kemudian fikul hadis, ya. Poin-poin utama dari hadis ini. Yang pertama adalah tahsinus siyab wal hay'ah. Memperbaiki pakaian dan juga hay'ah kita, ya. Perilaku kita, adab kita, ya. Ketika mau menuntut ilmu, ya, harus bersih. Ketika mau menuntut ilmu, ya, baik itu secara offline maupun secara online, ya. Ketika kita sudah mau belajar ilmu agama, maka kita harus bersih, ya. Harus punya wudu, ya. Kemudian harus beradab, gitu ya, nggak boleh duduknya harus benar-benar, ya. Jangan sampai belajar online aja, ini belajarnya sambil tidur-tiduran, gitu. Siapa ini yang sambil tidur-tiduran, gitu, atau sambil apa, ya. Kalau memang tidak bisa memakai pakaian yang bagus dan juga sopan ketika belajar ilmu agama, ya lebih baik teman-teman tidak usah belajar, nanti lihat rekamannya saja. Jadi ketika sudah ada waktu yang luang, teman-teman mandi pakaiannya bagus, ya kalau bisa nanti bawa catatan, nanti
lihat rekamannya gitu ya, dicatat sambil melihat rekaman dengan keadaan yang baik seperti itu, daripada maksa-maksa ikut Zoom tapi kurang menghormati dengan ilmu. Dan ini diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Nah, ini pasti siap ya, pakaiannya juga harus menutup aurat kalau memang belajar ilmu agama. Kemudian poin yang kedua, mahwal Islam ya. Islam itu apa? Di sini juga dijelaskan. Islam adalah pasrah, ya, itu secara bahasanya. Kalau secara syariatnya ya berarti Islam itu ada sesuatu yang berdiri di atas dasar lima dasar. Yang pertama syahadat. Teman-teman sudah baca syahadat. Kemudian mendirikan sholat 5 waktu secara sempurna. Kemudian zakat, menjalankan zakat. Kemudian puasa Ramadan dan juga haji bagi yang mampu. Seperti itu. Kemudian iman ya. Misalkan iman, apa itu iman ya? Iman atas tasdik ya, membenarkan, yakin gitu ya. Sedangkan secara syariat ya, iman itu adalah kita harus betul-betul yakin dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yakin bahwasanya Allah itu ada. Bukan hanya ada, bahwasanya Allah itu selalu diliputi oleh sifat-sifat sempurna, sifat-sifat yang baik ya. Ada 20 sifat-sifatnya Allah. Kemudian juga kita wajib yakin kepada adanya malaikat ya, ini makhluk Allah. Malaikat, kita harus yakin ada malaikat. Kalau kita nggak yakin ada malaikat ya, iman kita kurang. Kita juga harus yakin terhadap kitab-kitabnya ya. Kitab-kitab yang Allah turunkan ada 4, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, itu wajib kita imani. Bahwasanya itu adalah kitab dari Allah, kitab samawi. Meskipun kitab selain Al-Quran yang ada sekarang itu sudah banyak disimpang siurkan, tapi tetap secara hakikat kita yakin bahwasanya keempat kitab itu adalah dari Allah. Kemudian wajib meyakini semua rasul ya. Jumlahnya ada 25. Wajib juga mengimani hari akhir. Wajib juga yang terakhir mengimani yang namanya qadar ya. Takdir, takdir dari Allah. Makanya kenapa kok orang bunuh diri? Orang bunuh diri itu hukumannya neraka selamanya. Ya karena dia secara tidak langsung adalah dia itu tidak yakin terhadap takdir yang Allah berikan kepada dia. Makanya bahaya, jangan sekali-kali berpikiran ya untuk bunuh diri sebesar apapun kendala yang dihadapi ya. Karena dengan bunuh diri ya bukan berarti masalah kita di dunia selesai ya, tapi masalah yang jauh lebih besar di akhirat itu akan menanti kita gitu. Dan jauh lebih ngeri gitu ya, masalah di dunia itu kecil gitu ya, sebesar apapun, jadi jangan sampai bunuh diri. Sedangkan ihsan ya, apa itu ihsan? Ihsan adalah ikhlas dan juga itqon. Itqon itu maksudnya adalah mendalam gitu ya, sangat mendalam, sangat ya lebih dari sekedar iman saja gitu ya. Ini sudah di atasnya iman. Jadi itqon itu lebih ke ilmu yang berhubungan dengan hati lagi ya, kembali lagi dengan hati, ada yang ikhlas dan juga itqon ya. Caranya apa ya? Caranya ya kita belajar Islam gitu ya, belajar Islam lebih dalam agar kita betul-betul bisa itqon, bisa mendalami Islam itu sendiri ya, dari ibadah-ibadah kita. Oke, jadi itu tadi. Dan memang untuk ihsan ini memang itu harus dilatih ya teman-teman. Nggak bisa kita langsung bisa khusyuk, nggak bisa. Kita sudah melakukan semua rukun Islam, kita sudah iman. Tapi kadang dalam Islam, misalkan sholat rukunnya udah sah ya,
tapi khusyuknya ini masih kurang. Nah, khusyuk itu adalah bagian dari ihsan, ya, maka harus dilatih, ya. Nggak bisa kita khusyuk terus ya, secara langsung, ya, sulit. Tetap harus melatih ihsan ini secara bertahap demi bertahap. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada siang hari ini, ya, karena ini Zoom-nya Zoom waktunya terbatas, ya, teman-teman. Karena Zoom yang sudah saya beli kemarin itu ternyata sudah kadaluarsa gitu ya. Dan saya baru tahu hari ini juga nggak memungkinkan untuk beli, ya. Insya Allah untuk pertemuan ke depan kita bisa belajar lebih panjang lagi, ya, bisa belajar lebih panjang. Dan jangan lupa juga teman-teman yang mau bertanya bisa langsung kirim pertanyaan di link yang saya sebar di grup, ya. Di sana ada pertanyaan. Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu, ya, jadi kenapa saya menjauhi yang namanya tanya jawab secara langsung, ya. Karena begini teman-teman, pertama kita sama-sama belajar, ya. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, karena Islam itu sangat luas gitu, ya. Islam itu sangat luas dan hukum itu juga, hukum fikih itu juga sangat luas. Akan selalu ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang mengarang gitu, ya. Jadi ketika saya menjawab pertanyaan teman-teman secara langsung seperti ini, maka saya takut kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman itu nanti mendapat jawaban yang kurang baik. Jadi setiap pertanyaan yang teman-teman ajukan nanti itu akan saya mutolaah, saya pelajari lagi gitu, ya. Bahkan di kami di pondok pesantren dulu itu ketika ada pertanyaan itu kita pakai namanya basul masail. Basul masail adalah semua kelas itu mencari jawaban dengan ibarat dan dasar-dasar kitab, baru kemudian didiskusikan. Seperti itu, saking menjaganya ilmu. Makanya ya saya juga kadang ya iris juga gitu, banyak sekali satu ustadz ya yang menjawab secara langsung sebuah pertanyaan, tapi ternyata kurang kurang tepat gitu, ya, jawabannya kurang kurang tepat. Sehingga memang perlu, ya, yang namanya mendalami sebuah pertanyaan itu sendiri gitu, ya. Sehingga saya insya Allah bisa memberikan jawaban-jawaban yang jauh lebih tepat, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu akan saya mutolaah terlebih dahulu gitu, ya. Apakah ada yang membolehkan, apakah ada yang memang ini betul-betul semua ulama sepakat melarang hal semacam itu, yang akan saya murojaah seperti itu. Dan untuk ini karena hadisnya panjang, ya, kalau untuk kedepannya akan saya ulangi lagi, dan untuk ini hadis poin-poin yang terakhir itu tentang hari kiamat, yang mana hari kiamat itu ya insya Allah sudah dekat lagi gitu, ya. Tapi dekatnya ya nggak tahu gitu berapa tahun, ya, Allah alam. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang zaman akhir, dulu ketika Rasulullah berbicara tentang zaman akhir, maka hari inilah zaman akhir itu terjadi, ya. Sekarang ini zaman akhir gitu, ya. Zaman akhir itu ya sekarang ini gitu. Jadi ya dengan banyaknya orang-orang yang masih belajar ilmu agama itu akan menjadi nafas, ya, bagi agama Islam itu sendiri, ya. Karena yang nututi, ya, hari kiamat itu tidak ada orang Islam, ya, semua orang-orang yang sudah keluar dari Islam, karena kiamat itu tidak akan sampai pada orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang sudah beriman itu sudah meninggal semua, ya, karena sakit atau apa, semua yang ada di dunia ini dalam kekufuran, maka tinggal tunggu waktunya hari kiamat. Seperti itu.
Cukup itu pelajaran yang bisa saya sampaikan siang hari ini ya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekaman Zoom-nya nanti akan saya share nanti malam untuk rekaman Zoom.